Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Katarina Dina Boki, NIM 20095111002. Di sini saya akan menjelaskan anestesi umum yang merupakan materi dari premedikasi dan anestesi umum, yang merupakan salah satu tugas individu dari mata kuliah ilmu bedah veteriner. Next slide. Definisi premedikasi dan anestesi umum. Yang pertama, premedikasi, yaitu pemberian zat kimia sebelum tindakan anestesi umum dengan tujuan utama menenangkan pasien, menghasilkan induksi anestesi yang halus, mengurangi dosis anestetikum, mengurangi atau menghilangkan efek samping anestetikum, dan mengurangi nyeri selama operasi maupun pasca operasi. Yang kedua, anestesi umum, yaitu keadaan hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada saraf. Next slide. Teknik anestesi umum. Teknik anestesi umum dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, teknik inhalasi, di mana teknik tersebut dilakukan dengan memberikan kombinasi obat anestesi yang berupa gas dan cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin yang langsung ke udara atau inspirasi. Adapun 4 cara untuk pemberian obat teknik tersebut. Yang pertama ada metode open drop, di mana zat anestetik diteteskan pada kapas yang ditempelkan di depan hidung, sehingga kadar zat anestesi dihirup tidak diketahui karena zat anestesik menguap ke udara terbuka. Yang kedua, metode semi open drop. Hampir sama dengan open drop, hanya untuk mengurangi terbuangnya zat anestetik digunakan masker, di mana karbon dioksida yang dikeluarkan pasien sering terhisap kembali sehingga dapat terjadi hipoksia. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pada masker dialirkan oksigen melalui pipa yang ditempatkan di bawah masker. Yang ketiga ada metode semi close, yaitu diberikan bersama oksigen murni yang dapat ditentukan kadarnya. Kemudian dilewatkan pada penguap sehingga kadar zat anestesi dapat ditentukan. Sesudah dihisap pasien, karbon dioksida akan dibuang ke udara luar. Keuntungan cara ini, kedalaman anestesi dapat diatur dengan memberikan kadar tertentu zat anestesi sehingga hipoksia dapat dihindari dengan pemberian O2. Yang keempat ada metode close, yaitu cara ini hampir sama dengan semi close, hanya udara ekspansi dialirkan melalui absorben yang dapat mengikat karbon dioksida sehingga udara yang mengandung zat anestesi dapat digunakan lagi. Yang kedua, teknik intravena, yaitu salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parental langsung ke dalam pembuluh darah vena. Obat-obat anestesi intravena yaitu ketamin, HCl, thiopenton, propofol, diazepam, midazolam, petidin, morfin, fentanyl, atau sufentanil. Yang ketiga ada teknik anestesi imbang, yaitu teknik anestesi dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesi regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Next slide, komplikasi anestesi umum. Komplikasi pasca anestesi umum sebagai berikut, yaitu yang pertama, gangguan pernapasan.
Obstruksi jalan napas parsial atau total tidak ada ekspirasi, di mana paling sering dialami pada pasien pasca anestesi umum yang belum sadar karena lidah jatuh menutup faring atau edema laring. Penyebab lain yaitu kejang laring pada pasien menjelang sadar karena laring terangsang oleh benda asing, darah atau sekret. Selain itu, pasien dapat mengalami sianosis, hiperpnea, hiperkarbia, atau saturasi O2 yang menurun atau hipoksemia dan yang disebabkan pernapasan pasien yang lambat dan dangkal atau hipoventilasi. Pernapasan yang lambat dapat diakibatkan karena pengaruh obat opioid dan dangkal karena pelumpuh otot yang masih bekerja. Hipoventilasi yang berkelanjutan dapat menyebabkan asidosis, hipertensi, takikardi yang berakhir dengan depresi, sirkulasi, dan henti jantung. Yang kedua, ada gangguan kardiovaskular. Komplikasi pada sistem sirkulasi yang dapat dijumpai pada pasien dengan anestesi umum yaitu hipertensi dan hipotensi, di mana hipertensi dapat disebabkan oleh nyeri akibat pembedahan, iritasi pipa trakea, cairan infus berlebihan, atau aktivitas saraf simpatis karena hipoksia, hiperkapnia, atau asidosis. Nah, untuk hipertensi sendiri yaitu akut dan berat yang berlangsung lama akan menyebabkan gagal ventrikel kiri, infark miokard, distremia, edema paru, atau pendarahan otak. Hipotensi disebabkan akibat aliran isian balik vena karena menurun yang disebabkan pendarahan. Terapi cairan kurang edukat, hilangnya cairan, kontraksi miokardium kurang kuat, atau tahanan vaskula perifer menurun. Yang ketiga, mual atau muntah. Mual dan muntah pasca anestesi dapat terjadi pada pasien 80% yang menjalani pembedahan dan anestesi. Beberapa pasien lebih memilih untuk merasakan nyeri dibandingkan mual dan muntah pasca bedah. Mual dan muntah pada pasca bedah merupakan efek samping yang umum terjadi setelah selesai dan anestesi umum. Insidennya paling tinggi dengan anestesi berbasis narkotika dan dengan agen mudah menguap. Setiap 3-4 pasien mengalami mual dan muntah pasca bedah setelah anestesi umum. Resiko mual dan muntah pasca bedah 9 kali lebih kecil pada pasien dengan anestesi regional daripada pasien dengan anestesi umum. Yang keempat, menggigil. Menggigil merupakan komplikasi pasien pasca anestesi umum. Pada pasien termoregulasi, hal tersebut terjadi akibat hipotermia atau efek obat anestesi. Hipotermia dapat terjadi akibat suhu ruang operasi yang dingin, cairan infus yang dingin, cairan irigasi dingin, bedah abdomen luas dan lama. Slide. Adapun stadium-stadium pada anestesi yaitu dibagi menjadi 4. Itu yang pertama, stadium 1, stadium analgesia, di mana penderita tetap sadar tetapi mengalami pengurangan kesadaran akan nyeri. Yang kedua, stadium 2 yaitu stadium eksitasi, yaitu dimulai dari hilangnya kesadaran sampai stadium operasi, di mana penderita mengalami amnesia setelah kejadian tersebut, tetapi refleks dan otomik jadi tidak teratur, serta kontrol respirasi meningkat selama stadium ini. Dapat disertai dengan aritmia jantung, spasme bronkus, spasme laring, dan muntah.
Yang ketiga, stadium 3, yaitu stadium anestesia operasi, di mana penderita tidak dapat sadar dan tidak memiliki refleks nyeri. Ditandai dengan adanya relaksasi otot rangka, tetapi respirasi teratur dan tekanan darah dapat dipertahankan dengan baik. Yang keempat, stadium 4, yaitu stadium depresi medular, di mana penderita mengalami pernafasan paralisis diafragma dan depresi tekanan darah yang berat. Tanpa ventilasi mekanik dan bantuan farmakologi terhadap tekanan darah, pasien akan meninggal. Next slide, mekanisme kerja anestesi umum. Yang pertama, anestesi inhalasi, yaitu cara kerjanya menekan secara spontan dan membangkitkan aktivitas neuron di berbagai area di dalam otak. Sebagai anestesi inhalasi, digunakan gas dan cairan terbang yang masing-masing sangat berbeda dalam kecepatan induksi, aktivitas, sifat melepaskan otot, maupun menghilangkan rasa sakit. Nah, untuk mendapatkan reaksi yang cepat, obat ini di permulaan harus diberikan dosis yang tinggi, kemudian diturunkan sampai bisa memelihara keseimbangan antara pemberian dan pengeluaran. Nah, untuk keuntungan anestesi inhalasi dibandingkan dengan anestesi intravena adalah kemungkinan untuk dapat lebih cepat mengubah kedalaman anestesi dengan mengurangi konsentrasi dari gas atau uap yang diinhalasi. Kebanyakan anestesi umum tidak dimetabolisasikan oleh tubuh karena tidak bereaksi secara kimiawi dan zat-zat vali. Mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa anestetika umum di bawah pengaruh protein SSP dapat membentuk hidrat dengan air yang bersifat stabil. Yang kedua, anestesi intravena, yaitu mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa anestesi umum di bawah pengaruh protein SSP dapat membentuk hidrat dengan air yang bersifat stabil. Hidrat gas ini mungkin dapat merintangi transmisi rangsangan di sinaps dan dengan demikian mengakibatkan anestesi. Obat-obat intravena seperti thiopental, etomidate, dan propofol mempunyai mula kerja anestesi yang lebih cepat dibandingkan terhadap senyawa gas inhalasi yang terbaru, misalnya desfluren dan sevofluren. Senyawa intravena ini umumnya digunakan untuk induksi anestesi. Kecepatan pemulihan pada sebagian besar senyawa intravena juga sangat cepat. Next slide. Kesimpulan. Anestesi umum atau general merupakan tindakan meniadakan rasa nyeri secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang dapat pulih kembali, di mana anestesi umum menyebabkan mati rasa karena obat ini masuk ke jaringan otak dengan tekanan sangat tinggi, dan anestesi umum juga disebut sebagai narkosa atau bius. General anestesi umum bertujuan untuk menghilangkan nyeri, membuat tidak sadar, dan menyebabkan amnesia yang bersifat reversibel dan diprediksi, yang meliputi teknik anestesi, komplikasi anestesi, stadium-stadium anestesi, dan mekanisme kerja anestesi. Next slide. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam materi saya. Terima kasih.